oke. Oke guys, ini bisnya guys. Pak Kiai, gimana perjalanannya hari ini? Alhamdulillah, kita lihat jamaahnya ini on time. On time. Mudah-mudahan seterusnya ya. Jadi Amin. kita menunggu bus, bukan bus nunggu kita. Oh, luar biasa. Luar biasa, apalagi nanti di Mekah kan kredit keadaannya. Nah. Kita harus siap sampai tidak sampai 5 menit bisa berangkat lagi. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semenjak awal sampai saat ini sudah diberikan kelancaran Allah. Mudah-mudahan sesuatu akan terus lancar. Amin, amin. Umrahnya menjadi umrah mabrurah. Amin, amin. Salam untuk kita semua. Luar biasa. Sahara Kapila. Terbangkan, luar biasa. Hei, nah kita tuh ada dua masuk dari sini dari sana. Kita dari sini di sana. Ya Pak, Keplok. Yang botak-botak saya nggak cari karena yang botak harus dimanjain. Iya. Pujilah dengan buruh hayat udah. Anak botak sama anak sapian. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min al-amali ma tuhibbu wa tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, gimana rasanya kota Madinah? Masya Allah, luar biasa. Sudahkah merasakan auratnya baginda Rasul? Insya Allah. Masya Allah, nyaman badan kita ya, tenang pikiran kita. Kalau ditanya mau balik lagi, kata yang belakang belum pulang udah tanya ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan melakukan perjalanan ziarah luar kota Madinah. Karena yang disebut kota Madinah hakikatnya adalah sekitar Masjid Nabawi. Makanya disebut tempat-tempat yang akan kita kunjungi ini adalah ziarah luar kota Madinah. Yang pertama kita akan menuju Masjid apa? Kuba. Mesir Kuba. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi besar Muhammad yang Allah bilang labas idun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menekankan betul kita menuju Kuba, usahakan dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan yang duduk dengan istrinya hati-hati, jangan dicolek-colek dulu ya. Iya. Yang nggak ada istrinya ya udah tenang-tenang aja. Yang ada pasangannya atau nanti turun dari bus jangan sampai bersenggolan, bersentuhan kulitnya dapat membatalkan wudu. Kenapa? Karena kata Nabi, man tatahhara fi baiti. Barang siapa orang dia bersuci di rumahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rumahnya di mana ya? Ada yang di Condet, ada yang Pamulang, ada yang di Tegal gitu ya. Iya, ini wah rumahnya jauh banget ini. Udah di pesawat udah ngapain tahu gitu ya. Cuma kata ulama, baitnya itu artinya tempat tinggal selama di Madinah. Berarti rumah kita, bait kita adalah hotel Al-Mukhtara. Hotel apa kita namanya? Al-Mukhtara. Hotel apa? Al-Mukhtara. Mukhtara Internasional. Jadi kalau kita mau pulang, misalnya agak lupa, tanya Hotel Mukhtara Internasional di mana ya? Gitu ya? Iya, Hotel Mukhtara Internasional tempat kita.
Tadi kita sudah berwudu, insya Allah nggak batal, insya Allah, karena perjalanan nggak lama, sekitar 5 kilo. Dia sudah bersuci, tatoharo fi baitihi summa ata'a Quba, kata Nabi. Kemudian dia datang ke masjid Quba kayak kita sekarang nih. Terus sampai di Quba nanti dia shalla rakaat, dia sholat 2 rakaat. Nabi nggak bilang sholat apa, yang penting sholat sunat 2. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu sampai langsung sholat tahiyat al-masjid. Itu pertama ya. Terus kita kasih waktu nanti sekitar 10 sampai 15 menit supaya tujuan kita semua tercapai. Kita sholat duha, ya mau 4 boleh, mau 2 juga boleh, tambah sholat hajat 2 lagi nggak apa-apa. Setelah itu doa dah, setelah itu doa. Itu waktu baru sholat 2 rakaat, pas sholat rakaat ini yang tahiyatan masjid kah, atau dia langsung karena waktunya mepet, saya biasa duha 4 rakaat, saya langsung duha dah, nggak apa-apa juga. Yang penting dia sholat sunat 2 rakaat. Falahu ajrun, maka orang itu dapat pahala, kata Nabi. Amin apa? Amin. Oh, aminnya pakai diminta tua-tua ya. Amin ya rabbal alamin. Pahalanya gimana sih? Ka ajri umrotin tamah. Dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan umroh secara sempurna. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapetin semua nih. Amin ya rabbal alamin. Kita ngerjain umroh sendiri belum tentu sempurna. Ibu, Bapak, kedengeran ya? Kita ngerjain umroh sendiri belum tentu sempurna. Kan kata Nabi, maaf, kata Allah gini dalam Al-Quran, faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau kata Nabi, man hajja walam yarfus walam yafsuq, waktu umrah itu dia tidak berbicara atau melakukan yang mengandung unsur-unsur pornografi. Makanya waktu manasik saya sampaikan, nanti setelah kita dari Madinah menuju Mekah, nanti ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Jangan sampai nanti begitu di perjalanan kayak sekarang nih, sebelahnya pasangannya, biasa pasangannya pakai make up glowing gitu ya, skincare-nya yang sekian gitu. Terus begitu lagi ihram umroh, dia natural, dipandang aja sebelahnya, ternyata istri saya lebih enak dilihat natural ya gitu. Itu namanya ada unsur ropat tuh, nggak boleh mengurangi ya. Terus bercanda-bercanda, kalimat-kalimatnya mengandung pornografi, jangan juga. Terus juga berbicara yang kasar, atau kita kesel dengan orang apa segala macam, artinya umrah kita belum tentu sempurna. Tapi begitu kita sekarang nih, kita punya wudhu dari hotel, kita datang di Quba, kita sholat sunat 2 rakaat dengan wudhu ini hotel tadi, kita insya Allah mendapatkan pahala seperti orang mengerjakan umroh yang pahalanya umroh yang sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Belum umroh sudah dapat pahala udah gitu tamah sempurna apa namanya umrohnya. Masya Allah, ini udah untung banget ya Pak. Makanya kita keluarkan dana 29 juta ini sekian. Kita orang keluar dana 35 juta, 40 juta mungkin di hotel ini tinggal 5 gitu. Itu dibanding kebaikan-kebaikan kita dapat itu nggak ada apa-apanya. Dibanding rasa-rasa yang kita dapatkan ini, auranya kota Madinah, auranya Rasul, itu udah luar biasa itu kan. Dana kita tuh nggak ada apa-apanya, betul. Belum lagi nanti kata Rasul, kalau orang mengeluarkan 1 real atau 1 rupiah diganti dengan 1 juta, itu bukan hanya untuk biaya bayar paket umrohnya ya, bukan. Tapi bapak beli korma ngeluarin niat buat hadiah, ibu-ibu beli baju gomis, iya Bu ya? Ibu, udah ada beli gomis belum? Tapi saya lihat pulang sholat jalannya lurus tapi palanya nengok terus ya. Incer nih, wah ini nih. Ini nanti besok nih pulang ziarah dari Kuba, ini nih korolop nih. Korolop paham nggak?
Maaf. Iya, yang corona begitu ya. Kelihatan ini nih. Ini yang merah buat si Anu, yang hijau buat si Anu. Kalau saya hitam aja dah. Pribadi saya nggak mau banyak-banyak, 5 aja dah. Insya Allah, amin ya rabbal Amin. alamin. Ya kita beli, silakan aja itu diganti. Bahkan kata Nabi, tanda haji mabrur atau umrah mabrurah yang pertama tibul kalam. Ngomongnya enak, bicaranya enak. Jadi tidak membuat orang tersinggung dengan ucapannya. Kalau kemarin-kemarin sebelum umroh kadang-kadang kalau mau bicara nggak pakai dipikirin, yang penting keluar dari mulut gua, ya denger mau mulus kayak mau mepet kayak gua amat gitu ya. Kan ada orang begitu, ada nggak orang begitu? Sekarang ada nggak orangnya? Nggak ada ya, alhamdulillah lagi umroh ya. Nggak tahu ntar pulang dah. Iya, sama suami cemberut. Ada istri begitu? Nggak ada. Ya nggak ada ya? Nggak ada. Ya, yang ngomong belum punya istri. Iya, dia nggak tahu. Iya, kalau dia punya istri tahu. Karena istri, nih bapak-bapak saya kasih tahu nih. Nih ibu, mohon maaf, ibu saya belain nih. Hati-hati sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau masalah uang saya, uang bapak, uang Saya. Yang jawabnya keras curhat tuh dia. Iya, karena nanti dia misalnya gini, kasih uang belanja sehari 500.000. Ada nggak ya sehari 500.000 uang belanja? Amin ya rabbal. Amin. Mudah-mudahan besok yang pulang dari sini nih, yang jadi istri, uang belanjanya naik semua nih. Amin. Dari 500.000 menjadi 1 juta. Tepangan duit banyak, amin kencang banget ya. Tadi sama pahala, bener ogah-ogahan aminnya ya. Ya, amin kan aja Iya, kayak gitu. amin. Gitu. Kitanya ibu, Bu, pulang dari pasar, uang belanja tadi ada kembalinya. Ibu, ditanya sama suaminya, uang belanja tadi ada kembalinya. Nggak ada. Pertanyaannya kan antara enggak dan ada ya. Ada bilang ada, enggak ada bilang enggak Nggak ada. ada. Iya, cuma ibu-ibu bang enggak dia ceramah. Bapak nggak tahu ya, cabai naik, bawang naik, semua begitu ya? Iya, itu model ibu-ibu tuh. Iya. Tapi kalau di sini kita kerjain nih, Pak, masya Allah diganti 1 juta kali lipat. Amin. Makanya kalau ya uangnya untuk belanja, untuk sedekah, untuk ngasih hadiah, semuanya yang dikeluarkan, diimpakan waktu kita menjalankan ibadah umrah, insya Allah diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Quba. Kita nanti nyari tempat parkir, dan saya mohon jangan mencar, kita berkelompok, turu-turu kita sembahyang berdekatan. Nanti bagi bapak-bapak, kalau memungkinkan kita sholat paling maju, mendekati mimbar, kalau memungkinkan, kalau enggak jangan dipaksain. Kenapa saya bilang mendekati mimbar? Karena tanah itu dulu pernah diinjak oleh Nabi, pernah diinjak oleh sahabat Nabi, pernah diinjak oleh orang-orang soleh yang sholat di situ. Mudah-mudahan aja tuh di situ ada bekas telapak Nabi, telapak sahabat, telapak orang-orang soleh. Kaki kita nyampur di situ tuh, nyampur juga dengan beliau-beliau semua. Nanti ketika di yaumil qiyamah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya berkelompok sholat, jangan terlalu asyik dengan doanya sendiri, karena bapak ibu mengerti orang lain itu lebih diutamakan daripada berdoa lama mengecewakan orang lain. Saya bilang kasih waktu 10 sampai 15 menit, insya Allah cukup. Karena rata-rata ini kan sholatnya sholat kilat semua ya, betul nggak? Makanya kalau sholat tarawih imamnya lama pada nggak mau, cari imam yang cek. Makanya waktu sholat juga insya Allah seperti itu. Makanya saya pikir 10 sampai 15 menit kita sholat dan doa, insya Allah waktu yang cukup. Langsung kita keluar, kita menuju ke tempat ziarah yang berikutnya. Alhamdulillah, mari sama-sama kita membaca doa sampai di tempat tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ahlihi wa khaira
ما فيه ونعوذ بك من شر هذا المكان وشر أهله وشر ما فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu sekalian, ini jam 7:05. Nanti kita jalan ke sana mungkin 5 menit. Insya Allah setengah 8 kita sudah kumpul lagi. Yang nanti titik kumpulnya akan disampaikan oleh Ustaz Mahfuz di mana. Nanti Bapak Ibu lihat untuk kumpul ada bendera Sahara Kafilah Wisata. Nanti bendera itu kan diangkat gitu kelihatan. Maka di situ kita akan berkumpul bersama sebelum kita menuju bis. Terima kasih. Oke guys, kita menuju Masjid Quba. Jadi ini di depan Masjid Quba. Masya Allah, barakallah, alhamdulillah bisa kesini. Ngomong-ngomong Pak Kiai udah berapa kali kesini? Alhamdulillah ya, udah lupa berapa ya? Saking seringnya lupa. Kalau umroh udah alhamdulillah ada. Kalau haji baru 4 kali. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa haji lagi tahun berikutnya. Amin amin amin. Amin, ya Rabbal Rencana kesini lagi bulan Oktober ya? Bulan Oktober. Sebenarnya ditawarin juga bulan Agustus. Aha. Cuma karena kita punya aktivitas juga pengajian di Oke. rumah. Jadi kalau terlalu banyak libur nggak enak, Bang. Oh, oke oke. Jadi kita insya Allah Oktober tanggal 21 itu promo 25.500 dengan Garuda, luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan saya juga bisa ikut ya. Amin, ya Allah kabul di tempat yang luar biasa ini. Amin, Mudah-mudahan doa kita, harapan kita Allah kabulkan. Amin amin. Luar biasa. Tapi saya nggak mau tahu satu saya dulu sekarang. Kenapa? Saya kan nggak izin dari kerjaan. Oh, oke. Bolos-bolos aja. Abang dari mana? Cikarang, Cikarang di mana? Delta Mas. Oh, kalau saya keluarga Cikarang Timur, Lemah Abang. Delta Mas deket Ayon. Ayan. Iya. Ayo. Ini masjid, guys. Oke guys, ini di dalam Masjid Quba. Nah, suasananya seperti ini. Masya Allah. Semoga kalian yang belum pernah kesini disegerakan ya. Amin.